Suto, seorang petani biasa di desa terpencil di Jawa Timur, selalu merasa hidupnya tak pernah cukup. Ia bangun pagi-pagi sekali, bekerja keras di ladang yang penuh dengan tanah keras, namun hasilnya selalu pas-pasan. Setiap malam, di bawah cahaya rembulan yang pudar, ia duduk di beranda rumah kayunya yang sudah mulai rapuh, memikirkan masa depannya yang seakan tak ada ujungnya. Suto hanya punya satu keinginan yang terus menghantui pikirannya, menjadi kaya. Ia melihat orang-orang sekitarnya, tetangga yang hidup serba cukup bahkan lebih, dan bertanya-tanya bagaimana mereka bisa hidup dengan begitu mudahnya. Pernah ia mendengar cerita tentang orang-orang yang memiliki kekayaan luar biasa dengan cara yang tidak biasa pula, dan satu hal yang selalu menarik perhatian Suto adalah cerita tentang pesugihan. Pesugihan yang katanya bisa memberi apa saja dalam sekejap, bahkan lebih dari yang bisa dibayangkan oleh manusia biasa. Pada suatu malam yang sunyi, ketika desanya terlelap dalam kesunyian, seseorang mengetuk pintu rumah Suto dengan keras. Ketika ia membuka pintu, seorang pria tua yang wajahnya dipenuhi keriput dan tubuhnya bungkuk berdiri di sana. Matanya seperti tidak memancarkan kehidupan, namun ada sesuatu yang dalam tatapan itu yang membuat Suto merasa ada aura aneh yang menyelimutinya. Pria itu tidak mengatakan apapun, hanya memandang Suto dengan tatapan tajam, seolah menilai apakah Suto adalah orang yang tepat untuk sebuah tawaran gelap yang ia bawa. "Aku tahu apa yang kau inginkan," kata pria itu dengan suara serak yang seolah keluar dari kedalaman tanah. "Kau ingin kekayaan, cepat, dan tanpa banyak usaha, bukan?" Suara pria itu menggetarkan hati Suto. Walau sedikit ketakutan, Suto merasa ada sesuatu yang memanggilnya untuk mendengarkan lebih lanjut. "Ikutlah denganku, aku akan menunjukkan jalan yang kau cari," lanjut pria itu dengan suara yang penuh janji. Meskipun Suto merasa ada yang tidak beres, ia merasa seolah ada dorongan yang tak bisa ditahan untuk mengikuti pria itu, entah karena rasa penasaran atau karena keinginan terpendam yang kuat untuk hidup lebih baik. Tanpa banyak berpikir, Suto mengikuti pria tua itu menyusuri jalan yang gelap menuju sebuah rumah tua di pinggir desa. Rumah itu tampak sangat berbeda dari yang lain. Dinding-dindingnya retak dan hampir roboh, namun ada aura misterius yang terpancar dari dalamnya. Seperti ada sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh mata manusia biasa, namun bisa dirasakan dengan hati yang terbuka. Di depan pintu rumah itu, pria tua itu berhenti sejenak dan menoleh kepada Suto. "Kau siap menerima konsekuensinya?" tanya pria itu dengan wajah yang tiba-tiba berubah sangat serius, hampir seperti peringatan. Suto mengangguk, meskipun ada rasa ketakutan yang mulai menyelinap di dalam dirinya. "Ingat, sekali kau memilih jalan ini, tak akan ada jalan kembali," pria itu memperingatkan. Dengan langkah perlahan, Suto mengikuti pria itu ke dalam rumah. Begitu pintu terbuka, Suto langsung disambut oleh suasana yang sangat aneh. Udara di dalam rumah terasa berat, seolah-olah sesuatu yang tidak kasat mata mengintai di setiap sudut. Lampu yang remang-remang hanya memperburuk keadaan, menciptakan bayangan yang bergerak sendiri. Di tengah ruangan, seorang wanita cantik dengan pakaian putih bersih berdiri menunggu. Rambut panjangnya terurai dengan anggun, dan wajahnya tampak begitu sempurna, terlalu sempurna untuk menjadi manusia. Namun, ada sesuatu yang salah pada tatapan matanya, seolah ia bukanlah manusia biasa. "Ini dia, jin betina yang akan membantumu," kata pria tua itu, menunjuk ke arah wanita tersebut dengan tangan yang gemetar. "Dia akan membawamu ke dalam dunia yang hanya sedikit orang yang berani masuk. Tidur dengannya, dan kekayaan yang kau dambakan akan menjadi milikmu." Suto merasa jantungnya berdebar lebih cepat. Dalam dirinya bergolak rasa takut yang tak bisa dijelaskan, namun rasa penasaran dan keinginan untuk mengubah nasib mengalahkan semuanya. Ia menatap wanita itu, yang kini mendekat dengan langkah lembut namun penuh pesona. Mata mereka bertemu, dan Suto merasakan sesuatu yang aneh di dalam dirinya, seperti ada kekuatan yang memanggilnya, sesuatu yang lebih kuat dari sekadar nafsu manusia. Wanita itu tersenyum, namun senyumnya tidak membawa ketenangan. Senyum itu penuh dengan misteri, seolah mengandung ancaman yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. "Tidurlah," suara wanita itu berbisik, dan seketika Suto merasa dirinya terlelap dalam pelukan yang tak terlihat. Ketika Suto membuka mata, ia merasa tubuhnya ringan, seolah tidak lagi terikat dengan dunia nyata.
Sesuatu yang aneh telah terjadi padanya. Rumahnya yang semula sederhana kini berubah menjadi megah. Uang, tanah, dan barang-barang berharga datang begitu saja tanpa usaha keras. Ia merasa hidupnya telah berubah dalam sekejap. Namun, ada yang tidak beres. Meskipun ia kini memiliki segalanya, ada rasa hampa yang menggerogoti hatinya. Setiap malam, setelah semua orang tidur, Suto merasa ada sesuatu yang menghantuinya. Setiap kali ia mencoba tidur, ia merasakan kehadiran jin betina itu. Wajahnya yang cantik muncul dalam mimpinya, namun kali ini senyumnya terasa berbeda. Senyuman yang mengandung ancaman, sebuah ancaman yang perlahan mulai menguasai dirinya. Suto tidak bisa tidur dengan tenang. Bahkan saat ia bangun di pagi hari, ada perasaan aneh yang terus menggelayuti dirinya. Sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan, tapi ia tahu bahwa ia telah terikat oleh kekuatan yang lebih besar dari dirinya. Setiap malam, jin betina itu datang, tidak hanya dalam mimpi, tapi juga dalam kenyataan. Suto mulai merasa tubuhnya semakin lemah. Ia merasa seperti ada sesuatu yang menguras tenaganya. Rasa takut mulai merayapi pikirannya. Ia merasakan tatapan tajam jin betina itu, bahkan saat ia tengah berada di tempat yang ramai. Suatu malam, saat Suto tidur, ia terbangun di tengah malam dan melihat sosok jin betina itu berdiri di sudut kamarnya. Wajahnya pucat, namun matanya menyala dengan api yang tidak manusiawi. "Kau tidak bisa lari dariku," suara jin betina itu bergema dalam pikirannya. Suto terkejut, dan tubuhnya seakan tak mampu bergerak. Ia merasa tubuhnya tertahan oleh kekuatan tak terlihat, seolah ada tangan-tangan gaib yang mencengkeramnya. Jin itu mendekat, dan Suto merasa ada sesuatu yang sangat dingin merayap di sekujur tubuhnya. Setiap malam, semakin lama, semakin sulit untuk tidur. Ia tidak hanya terbangun di tengah malam, tetapi juga merasakan kekuatan jin itu yang semakin menguasai pikirannya. Suto mulai kehilangan kendali atas dirinya. Setiap kali ia berusaha melawan atau berlari dari kehadiran jin betina itu, semakin besar kekuatan yang menahannya. Ia merasa seolah-olah ada ikatan yang kuat mengikat jiwanya, dan setiap kali ia berusaha menghindar, jin betina itu muncul lebih cepat, lebih kuat. Di suatu malam yang sangat gelap, saat Suto tidur dengan tubuh yang keringat dingin, ia merasa ada sesuatu yang mencekiknya. Ketika ia membuka mata, ia melihat wajah jin betina itu sangat dekat dengan wajahnya, matanya yang penuh kebencian menatapnya tajam. "Kau sudah menjadi milikku," suara jin itu terdengar menggelegar dalam kepala Suto, dan tiba-tiba seluruh tubuhnya terasa terbakar oleh api yang menyala-nyala. Ketakutan yang tidak pernah dirasakannya sebelumnya memenuhi jiwanya. Ia mencoba berteriak, namun tidak ada suara yang keluar. Semua rasa takut, penyesalan, dan keputusasaan mengalir dalam dirinya, namun ia tak bisa melawan. Setiap malam setelah itu, Suto merasa tubuhnya semakin lemah. Meskipun kekayaannya bertambah, ada sesuatu yang sangat salah dengan hidupnya. Semakin hari, ia semakin merasa terperangkap. Jin betina itu semakin sering datang, bahkan saat siang hari, meskipun Suto berusaha menghindar dan terus sibuk bekerja. Di ruangannya yang dulu tenang, kini terasa semakin sesak, seolah-olah udara di sekelilingnya dipenuhi oleh kekuatan gelap yang menekan jiwanya. Suatu malam, setelah selesai bekerja di ladang, Suto pulang dengan tubuh yang sangat lelah, namun perasaan takut yang mengganggunya tidak kunjung hilang. Ia memasuki rumah dan merasakan ada yang berbeda. Di sudut ruang tamunya, jin betina itu berdiri, dengan tatapan kosong yang semakin menakutkan. "Kau tidak bisa melarikan diri," bisiknya dengan suara yang tidak manusiawi, membuat tubuh Suto menggigil. Ia mencoba untuk berjalan mundur, namun kakinya terasa sangat berat, seolah tanah di bawahnya telah menjadi pasir quicksand yang menariknya lebih dalam. "Kau harus bayar harga yang lebih besar," lanjut jin itu, senyumnya kini tidak hanya penuh ancaman, tetapi juga penghinaan yang membuat Suto merasa seperti makhluk yang sangat hina. Beberapa hari kemudian, kekuatan jin betina itu semakin mendalam memengaruhi kehidupan Suto. Di luar, ia tampak seperti pria yang paling beruntung, dengan harta yang melimpah, rumah besar yang dipenuhi perabotan mewah, dan tanah yang sangat subur. Namun di dalam dirinya, ia merasa terperangkap dalam cengkraman yang semakin kuat. Setiap malam ia terbangun dengan napas terengah-engah, tubuhnya basah oleh keringat dingin,
dan rasa sakit yang tidak bisa dijelaskan menggerogoti tubuhnya. Rasa ketakutan yang mendalam membuatnya tidak bisa tidur dengan nyenyak. Setiap kali matanya terpejam, jin betina itu akan datang, berdiri di sudut kamar, matanya yang bercahaya gelap menatapnya penuh hasrat. Suatu malam, saat Suto terbangun tengah malam, ia mendengar suara langkah kaki yang halus, mengalir di sekitar tempat tidurnya. Ketika ia membuka mata, jin betina itu berdiri di atas tubuhnya, wajahnya semakin mendekat. "Kau tidak bisa lari, Suto. Aku akan menunggumu di setiap mimpi, dan setiap hari," katanya dengan suara seperti mendengung, seolah ia berbicara langsung dalam pikirannya. Dalam kegelisahannya, Suto mencoba berteriak, namun suara itu terhenti begitu saja, tak ada yang mendengar. Malam-malam berikutnya, Suto merasa seperti ada yang mengawasi setiap gerakannya. Setiap kali ia menoleh, ia merasa ada sesuatu yang bergerak di balik bayangan. Jin betina itu semakin sering muncul dalam wujud nyata, tidak hanya dalam mimpi. Suto tidak pernah merasa benar-benar sendirian lagi. Setiap sudut rumahnya, setiap jalan yang dilaluinya, selalu ada perasaan tidak aman yang mengganggu. Di suatu malam yang mencekam, saat Suto sedang duduk di ruang tamu, ia mendengar suara ketukan di pintu. Namun, saat ia membuka pintu, tak ada siapapun di sana, hanya udara dingin yang masuk menerobos. Namun, ia tahu bahwa jin betina itu ada di dekatnya. Ketika ia menutup pintu dan berbalik, sosok jin betina itu sudah berdiri tepat di belakangnya. "Kau pikir bisa menghindar begitu saja?" Suara jin itu menggema dalam kepala Suto, semakin dalam, semakin kuat, membuat telinga Suto terasa berdenging. "Kekayaanmu adalah janjiku, tapi kau harus bayar harga yang lebih tinggi." Dalam kepanikan yang semakin membelenggu, Suto berlari keluar rumah, berusaha mencari udara segar yang bisa menenangkan pikirannya. Namun, saat ia melangkah keluar, dunia sekelilingnya terasa begitu asing. Desa yang dulu dikenalinya kini berubah, dan suasana malam yang tenang tiba-tiba terasa sangat asing. Semua jalan tampak seperti jalan buntu, seolah-olah ia sedang terperangkap dalam dunia yang berbeda. Suto merasa semakin terjepit dalam dunia yang tak bisa ia pahami. Meskipun segala yang diinginkannya telah terwujud, ia tidak pernah merasa lebih buruk daripada ini. Jin betina itu semakin menguasai pikirannya, dan ia merasa dirinya kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Setiap langkah yang diambilnya terasa seperti bagian dari sebuah takdir yang tak bisa diubah. Suatu malam, setelah berjam-jam tidak bisa tidur, Suto terbangun dengan sebuah suara yang sangat asing. Ia mendengar bisikan lembut namun menakutkan, seolah suara itu datang dari bawah tanah. "Kau pikir kamu bisa lepas dari sini?" Suara itu semakin menggetarkan, dan tiba-tiba, Suto merasakan tubuhnya terjatuh ke dalam kegelapan yang pekat. Ia merasa seolah ditarik ke bawah, ke dalam lubang yang dalam dan gelap. Ketika ia membuka mata, ia tidak lagi berada di rumahnya. Ia terperangkap dalam dunia yang sangat berbeda, sebuah dunia yang penuh dengan bayangan gelap, dan tubuhnya terasa terikat oleh sesuatu yang tak kasat mata. Di hadapannya, jin betina itu berdiri, lebih besar, lebih menakutkan, dan semakin mengerikan. "Selamat datang di dunia yang telah aku ciptakan untukmu, Suto." Suara jin betina itu terdengar serak, namun mengandung kekuatan yang begitu besar, memaksa tubuh Suto untuk tunduk. "Ini adalah tempat di mana kamu tidak akan pernah bisa melarikan diri. Dunia ini adalah milikmu, namun hanya aku yang akan mengatur hidupmu." Suto mencoba untuk bangkit, namun tubuhnya terasa lemah, tidak mampu bergerak. Rasanya seperti ada energi yang sangat kuat yang mengikatnya, membuatnya tidak bisa keluar dari dunia ini. Jin betina itu mendekat, dengan tatapan penuh kebencian dan kekuatan yang semakin menguasai dirinya. Suto merasa tubuhnya semakin kehilangan energi, dan ia tahu bahwa ia telah jatuh dalam perangkap yang sangat dalam. Ketakutan, penyesalan, dan rasa malu datang begitu saja. Ia merasa dirinya lebih rendah daripada apapun yang ada di dunia ini, dan ia tahu bahwa ia telah melakukan kesalahan terbesar dalam hidupnya. Namun, meskipun ia berusaha melawan, ia tahu bahwa jin betina itu telah menguasai segalanya. "Kekayaanmu, hidupmu, semuanya adalah milikku," kata jin betina itu, matanya bersinar dengan cahaya yang tak dapat dijelaskan. "Kau adalah milikku selamanya."
Setiap kali Suto terbangun dari dunia gelap yang diciptakan oleh jin betina itu, ia merasa terjebak dalam siklus yang tak pernah berakhir. Dunia nyata yang sebelumnya tampak normal kini terasa sangat jauh. Ia tidak lagi merasa memiliki kendali atas dirinya. Di dalam dirinya, ada suara yang terus berbisik, memperingatkannya bahwa ia tidak bisa melarikan diri, bahwa ia sudah menjadi bagian dari dunia yang lebih gelap dan lebih menakutkan. Di luar, kekayaannya semakin bertambah, namun di dalam, ia merasa dirinya semakin hampa. Semakin lama ia tinggal dalam genggaman jin betina itu, semakin terasa ada sesuatu yang menggerogoti jiwanya. Setiap malam, jin betina itu datang lebih awal, lebih dekat, dan lebih kuat. Suatu malam, saat Suto duduk di ruang tamu, ia merasa seolah ada tangan yang menggapainya dari kegelapan. Saat ia berbalik, ia melihat wajah jin betina itu, namun kali ini, wajahnya tidak lagi cantik. Wajah itu penuh dengan cacat, kulitnya seperti terbakar, mata yang bersinar gelap semakin menakutkan. "Kau tidak akan pernah bebas, Suto," kata jin itu dengan suara yang seperti menggelegar dalam kepalanya. "Kau sudah terikat, dan akan terus terikat selamanya." Suto mencoba untuk berlari, namun kakinya terasa sangat berat, seperti terikat oleh rantai yang tak terlihat. Jin betina itu mendekat, dan ia merasa seperti ada energi yang sangat kuat menghisap seluruh kekuatannya. Setiap detik dalam hidupnya terasa seperti perasaan terjebak di dalam mimpi buruk yang tak berujung. Suto mencoba untuk mencari cara untuk melarikan diri, namun segala upayanya selalu gagal. Dunia nyata semakin terasa asing. Wajah-wajah yang dulu dikenalnya kini tampak seperti bayangan kabur. Teman-teman yang dulu menyapanya dengan hangat kini menghindar, dan Suto merasa dirinya semakin terisolasi. Setiap malam, jin betina itu datang dengan cara yang lebih brutal. Kadang ia muncul dalam wujud yang lebih mengerikan, kadang dalam wujud yang sangat menggoda. Tidak ada lagi ruang bagi Suto untuk merasa aman. Bahkan ketika ia mencoba berdoa, doa itu terasa seperti terjebak di dalam mulutnya. Semakin ia mencoba melawan, semakin kuat jin itu mengendalikan pikirannya. "Tidurlah," bisik suara itu setiap malam, membuat Suto merasa seperti ia sedang dikendalikan oleh sesuatu yang lebih besar darinya. Ia ingin berteriak, ingin melawan, namun tubuhnya tidak bisa bergerak. Jin betina itu seperti masuk ke dalam pikirannya, mengendalikannya dengan kekuatan yang tidak bisa dibayangkan. Suatu malam, saat Suto merasa tidak bisa lagi menahan rasa takut yang begitu mendalam, ia pergi ke tempat yang sangat terpencil, tempat yang selama ini selalu ia hindari, sebuah makam tua yang terletak jauh di pinggiran desa. Konon, tempat itu adalah tempat orang-orang yang melakukan pesugihan gelap dihukum. Suto berharap ada cara untuk mengakhiri kutukan ini, meskipun ia tahu bahwa segala yang ia lakukan mungkin sudah terlambat. Namun, saat ia tiba di makam tersebut, sebuah suara memanggilnya. Suara itu datang dari dalam kegelapan, menggema di sekitar makam. "Kau telah datang ke tempat yang salah, Suto," kata suara itu. Tiba-tiba, muncul sosok yang mengenakan pakaian serba hitam. Wajahnya tersembunyi di balik tudung, namun Suto merasakan kehadiran kekuatan yang sangat besar dari sosok itu. "Kau sudah melakukan kesalahan besar," lanjut suara itu, dan Suto merasa tubuhnya semakin lemah. "Namun, jika kau ingin melepaskan diri, ada satu cara. Tapi, kau harus siap untuk menghadapi harga yang sangat tinggi." Suto merasa ada harapan, meskipun harapan itu datang dengan harga yang sangat mahal. "Apa yang harus aku lakukan?" tanya Suto dengan suara yang gemetar. "Kembalikan apa yang telah kau ambil," jawab sosok itu, "dan lepaskan diri dari ikatan itu. Tapi ingat, harga yang harus kau bayar adalah kehidupanmu." Suto terkejut. Ia tahu bahwa untuk melepaskan diri dari jin betina itu, ia harus mengorbankan nyawanya sendiri. Namun, apakah ia siap melakukannya? Keesokan harinya, Suto kembali ke rumahnya, hati dan pikirannya berkecamuk. Apakah ia benar-benar bisa melepaskan diri dari jin betina itu dengan cara seperti yang disebutkan sosok misterius di makam? Ia tahu bahwa satu-satunya cara untuk mengakhiri penderitaannya adalah dengan melepaskan kekayaan dan kehidupan yang telah ia peroleh dengan cara yang tidak benar. Malam itu, ia kembali tidur, namun kali ini ia merasa hatinya lebih berat daripada biasanya. Ketika ia terpejam, jin betina itu datang,
lebih mengerikan dari sebelumnya. Wajahnya kini rusak dan tampak seperti sebuah makhluk dari neraka. "Kau pikir kau bisa lepas dariku?" kata jin betina itu dengan suara yang terdengar seperti ratusan bisikan dalam satu waktu. "Kekayaanmu adalah milikku, Suto. Dan sekarang, kau adalah milikku selamanya." Suto merasa tubuhnya semakin lemah, dan sepertinya ia mulai kehilangan kendali atas dirinya. Ia tahu bahwa ia harus membuat pilihan besar malam itu, untuk melepaskan semuanya atau tetap terperangkap dalam dunia yang dibuat oleh jin betina itu. Setelah pertempuran batin yang panjang, Suto memutuskan untuk melepaskan segalanya. Ia merasakan bahwa jalan yang benar adalah kembali ke kehidupan yang sederhana, tanpa harta berlimpah yang telah membuatnya terperangkap dalam jerat gelap. Malam itu, ia berdiri di tengah ruangannya, dengan mata yang terpejam dan hati yang penuh dengan penyesalan. Ia berkata dalam hati, "Aku melepaskan semua ini." Tak lama setelah itu, ia merasakan perubahan yang sangat besar. Seolah-olah ada kekuatan yang sangat besar yang melepaskan dirinya dari ikatan jin betina itu. Namun, ketika ia membuka matanya, ia menyadari bahwa semuanya terlambat. Jin betina itu berdiri di hadapannya, senyumnya lebih mengerikan daripada sebelumnya. "Kau pikir kau bisa melarikan diri?" kata jin betina itu dengan suara penuh hinaan. "Kau telah memilih jalan yang salah, Suto." Dengan kata-kata itu, dunia Suto yang dulu gemerlap dengan kekayaan hancur dalam sekejap, dan ia merasa tubuhnya menjadi sangat berat, seolah-olah dunia sedang menguburnya. Saat ia jatuh ke dalam kegelapan, Suto tahu bahwa harga yang harus ia bayar untuk melarikan diri dari kutukan itu adalah kehilangan segalanya, termasuk nyawanya sendiri. Suto merasa seolah tubuhnya tidak lagi miliknya. Ia jatuh ke tanah dengan napas terengah-engah, tubuhnya berat dan dipenuhi rasa sakit yang tak bisa ia jelaskan. Dunia di sekitarnya terasa berputar, dan saat ia membuka mata, ia melihat wajah jin betina itu, namun kali ini, wajahnya berubah menjadi lebih mengerikan, lebih rusak. Ia tertawa dengan suara yang memekakan telinga, seperti suara rantai yang terjatuh di lantai yang keras. "Kau sudah selesai, Suto," katanya dengan suara yang penuh dengan kebencian. "Kekayaan dan dunia yang kau impikan itu hanya ilusi. Dan kini, kau adalah bagian dariku, selamanya." Dalam gelap, Suto merasa dirinya seperti terperangkap dalam cengkraman yang sangat kuat, seolah ada sesuatu yang menghisap habis kekuatannya. Ia mencoba melawan, mencoba bangkit, namun tubuhnya terasa tak berguna, tak bisa bergerak. Ia merasa seperti dirinya bukan lagi manusia, melainkan sesuatu yang lebih rendah, tak lebih dari boneka yang dikendalikan oleh kekuatan yang lebih besar. Namun, meskipun tubuhnya tidak mampu bergerak, pikiran Suto masih penuh dengan penyesalan dan kesadaran yang tajam. Ia tahu bahwa ia tidak bisa melarikan diri dari keadaan ini. Setiap malam yang ia lewati, setiap pertemuan dengan jin betina itu, semakin mengikis sisa-sisa jiwanya. Ia merasa kesepian, terasingkan, dan terkadang, ia mulai meragukan apakah ia pernah benar-benar hidup seperti manusia. Ketika ia melihat sekeliling, ia hanya bisa melihat kegelapan yang mengelilinginya, seolah ia terjebak dalam dunia yang tidak bisa ia pahami. Bahkan suara-suara dari luar, yang dulu terdengar begitu jelas, kini hanya menjadi gema yang jauh. "Kau adalah milikku sekarang," bisik jin betina itu, kini suaranya terdengar seperti ratusan suara yang menyatu. "Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Tidak ada yang bisa mengembalikan apa yang sudah aku ambil." Suto merasakan tubuhnya mulai dipenuhi rasa dingin yang mencekam. Ia merasa seolah ia sudah kehilangan segalanya. Malam-malam yang berlalu semakin lama semakin membuat Suto merasa hancur. Jiwa dan raganya semakin terlepas dari dirinya, dan ia merasa tidak lagi menjadi dirinya yang dulu. Suatu malam, ia terbangun dalam keadaan yang sangat aneh. Semua suara di sekitar rumahnya terdiam. Tidak ada angin, tidak ada suara apapun. Hanya ada keheningan yang sangat pekat. Suto merasa ada sesuatu yang sangat salah. Ia berdiri dengan tubuh yang berat, lalu mendekati pintu depan. Ketika ia membuka pintu, ia melihat sesuatu yang sangat mengejutkan. Di luar, rumah yang dulunya penuh dengan perabotan mewah kini tampak runtuh dan hancur. Tanah yang subur di halaman rumahnya kini berubah menjadi tanah kosong yang tandus, penuh dengan ilalang liar yang tumbuh tak terkendali. "Apa yang terjadi?"
pikirnya dalam kebingungannya. Dalam sekejap, ia sadar bahwa segala yang ia miliki hanyalah ilusi belaka. Semua itu hanyalah bagian dari perangkap yang telah diciptakan oleh jin betina itu. Dunia yang ia tinggali sekarang bukan lagi dunia nyata, melainkan dunia yang telah diciptakan untuk menahannya. Kau tidak akan pernah bisa keluar dari sini, suara jin betina itu terdengar semakin jelas, menggema di sekelilingnya. Keputusasaan yang dirasakan Suto semakin dalam. Ia merasa bahwa meskipun ia mencoba melepaskan diri, ia terjebak dalam lingkaran tak berujung yang diciptakan oleh jin betina itu. Suatu malam, saat Suto merasakan kelelahan yang luar biasa, ia akhirnya menyerah. Ia tahu bahwa ia tidak akan bisa kembali ke dunia yang dulu. Jin betina itu, dengan segala kekuatan dan tipu daya, telah mengikatnya dengan cara yang tak bisa ia lawan. Aku lelah, Suto berkata dengan suara lemah. Aku tidak bisa melawanmu lagi. Dalam keputusasaan yang mendalam, ia menyerah pada takdir yang telah digariskan untuknya. Jin betina itu, dengan senyuman yang sangat jahat, mendekat dan meletakkan tangan dinginnya di atas kepala Suto. Kau sudah lama menjadi milikku, katanya, dan sekarang, kau akan hidup selamanya dalam dunia yang aku ciptakan untukmu. Ketika sentuhan itu terjadi, Suto merasa tubuhnya terhisap, seperti ada yang menyedot seluruh hidup dan jiwanya. Dalam kegelapan yang semakin pekat, ia tahu bahwa ia telah benar-benar kehilangan dirinya. Hari-hari berlalu, namun tidak ada yang berubah. Suto yang dulu dikenal sebagai pria yang kaya raya dan sukses kini, hanya menjadi bagian dari kisah kelam yang telah terlupakan. Keluarganya yang dulu mencintainya tidak pernah tahu apa yang terjadi padanya. Desa tempat ia tinggal kini hanya menjadi sebuah kenangan, sebuah tempat yang tak lagi memiliki arti bagi siapapun. Di dalam dunia yang diciptakan oleh jin betina itu, Suto terus hidup, namun ia tahu bahwa hidup yang ia jalani sekarang hanyalah bayangan dari kehidupan yang pernah ia miliki. Tidak ada kebahagiaan, tidak ada kedamaian, hanya kegelapan dan penyesalan yang terus menghantuinya. Dalam kesendirian yang abadi, ia akhirnya menyadari bahwa tidak ada yang bisa mengubah nasibnya. Ia terperangkap selamanya dalam dunia yang gelap, sebuah dunia yang tidak akan pernah memberinya kesempatan untuk kembali ke kehidupan yang dulu. Jin betina itu, dengan segala kekuasaannya, telah mengambil semuanya darinya. Dan kini, Suto hanyalah bagian dari bayangan kelam yang akan terus mengikutinya sampai akhir zaman.